Selamat pagi anak-anak. Di sini Bu Vera akan menjelaskan tentang tema 1 subtema 2 pertumbuhan dan perkembangan manusia muatan bahasa Indonesia. Nah, sebelumnya di sini Bu Vera akan mengulang lagi pembelajaran kita waktu kemarin, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Apakah masih ada yang ingat? Ciri-ciri makhluk hidup itu ada apa saja? Coba sebutkan. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah yang nomor 1 adalah bernafas. Yang kedua adalah bergerak. Yang ketiga, memerlukan makanan. Kemudian, tumbuh dan berkembang. Lalu, berkembang biak. Satu lagi, peka terhadap rangsang. Pandai sekali. Nah, hari ini Bu Vera akan membahas tentang subtema yang kedua. Subtema yang kedua ini berkaitan tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, anak-anak, kenapa sih kita harus belajar tentang materi ini? Jadi, tujuannya kalian belajar tentang materi ini adalah yang pertama, supaya kalian itu sudah tahu perbedaan antara apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan. Nah, selain itu, nanti kita juga akan pelajari pertumbuhan itu bisa ditentukan oleh beberapa faktor. Nah, nanti harapannya kalau kalian sudah tahu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, kalian bisa lebih optimal dalam pertumbuhan dan perkembangan kalian. Selain itu, kamu juga diharapkan mampu berpendapat tentang tubuhmu sendiri. Apakah tubuhmu itu sudah tumbuh dengan baik? Apakah tubuhmu itu sudah berkembang dengan baik? Atau kamu juga bisa melihat tentang temanmu atau adikmu atau saudaramu. Nah, apakah mereka itu sudah tumbuh dengan baik dan apakah kalian bisa membandingkan mana tubuh yang sudah tumbuh dengan baik, mana yang belum tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi, di sini kita belajarnya supaya kita bisa lebih memahami tentang diri kita sendiri. Begitu ya anak-anak. Untuk lebih jelasnya, kita lihat videonya sampai akhir ya. Nah, kamu bisa lihat di situ ada gambar dari Udin bayi sampai balita, anak-anak, remaja hingga dewasa. Kamu bisa lihat perubahannya dari rambut, gigi, terus dari pertumbuhan tinggi badannya. Itu ada di semua di situ. Itu namanya Udin sudah tumbuh dan nah, pertumbuhan dan perkembangan adalah perubahan fisik dan sikap dari kecil menjadi dewasa. Nah, ini contoh pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, pertambahan berat badan. Nah, ini pasti terjadi anak-anak. Jadi berat badan kalian waktu masih bayi sampai sekarang itu pasti berat badannya akan berubah. Yang kedua adalah pertambahan tinggi badan. Nah, tidak mungkin ya anak-anak tingginya itu masih sama waktu kalian TK. Sekarang kelas 3 masa tingginya sama, kan nggak mungkin. Yang ketiga, itu ada perbedaan makanan kesukaan. Contohnya, dulu Bu Vera aja ya. Bu Vera itu waktu kecil dulu sukanya makan singkong. Nah, sekarang sudah besar, Bu Vera kesukaannya bukan hanya singkong lagi, tetapi bertambah banyak, seperti ada singkong. Terus Bu Vera juga suka apel, suka wortel. Nah, seperti itu. Sedangkan yang keempat adalah perbedaan sikap waktu kecil hingga sekarang. Kalau waktu kalian TK, mungkin jika ada mainan yang direbut oleh teman, mungkin kalian akan menangis sampai keras. Tapi kalau sekarang, Bu Vera yakin kalian tidak akan seperti itu. Nah, itu tandanya kalian sudah memiliki perbedaan sikap. Oke, selanjutnya itu ada contoh lain pertumbuhan. Jadi waktu kecil itu Udin naiknya sepeda roda 3. Setelah besar dia sudah berganti jadi roda 2. Nah, itu artinya apa? Artinya rajin berolahraga membuat kaki Udin menjadi lebih kuat dan badannya menjadi lebih tinggi. Ini juga contoh pertumbuhan. Nah, pertumbuhan dan perkembangan manusia ternyata tidak hanya dipengaruhi oleh olahraga saja. Tentu saja makanan bergizi, istirahat yang cukup, dan juga rekreasi itu juga sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, makanan apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Kita lihat setelah ini.
Nah, kalian lihat di situ ada nasi, ada jagung, ada roti, ada kentang, ada mie, ada ubi. Nah, itu disebut dengan makanan pokok. Makanan pokok biasanya banyak mengandung karbohidrat. Nah, fungsi karbohidrat itu adalah sebagai sumber tenaga kita atau sumber energi kita. Kalau kita badannya itu banyak energi, banyak tenaga, kita bisa melakukan semua aktivitas di sehari-hari. Gitu ya anak-anak. Jadi apakah makan nasi itu penting? Jawabannya penting. Nggak hanya nasi, makanan karbohidrat ya anak-anak. Nah, anak-anak, itu baru satu saja loh ya. Masih ada banyak. Contoh yang lain selain makanan pokok itu adalah ada lauk pauk. Ada yang tahu lauk pauk itu contohnya apa? Lauk pauk itu contohnya ada berbagai macam protein. Apa itu protein? Protein itu nanti ada dua macam. Ada protein hewani dan juga protein nabati. Kalau protein hewani berarti yang terbuat dari hewan. Kalau protein nabati berarti yang terbuat dari tumbuhan. Contoh protein hewani itu ada daging ayam, kemudian ada ikan, ada daging merah, kemudian ada susu. Susu itu juga termasuk protein hewani. Kemudian untuk protein yang nabati, contohnya ada tempe, ada tahu, ada almond, ada alpukat, ada kacang kedelai, ada kacang kapri, dan sebagainya. Itu adalah contoh dari protein. Nah, selanjutnya ada sayur mayur. Siapa yang tidak suka makan sayur? Nah, di sini Bu Vera berharap semua anak-anak kelas 3A maupun 3B pasti sangat suka sayur. Walaupun mungkin hanya beberapa jenis sayuran, tapi Bu Vera harap karena kalian sudah kelas 3 dan ternyata sayuran ini bisa membantu tumbuh kembangmu, Bu Vera harap kalian bisa lebih menyukai berbagai macam sayur. Tidak boleh memilih-milih sayuran ya. Kalau kalian menjadi sayuran, kalian nggak dipilih, kalian kan pasti akan sedih. Nah, begitu juga yang dirasakan oleh sayuran yang tidak kalian sukai. Jadi mulai saat ini Bu Vera harap kalian sudah tidak memilih-milih makanan. Anak-anak, tidak memilih-milih makanan itu juga salah satu contoh bersyukur kepada Tuhan ya. Selanjutnya ada buah. Nah, buah itu juga termasuk makanan bergizi. Siapa yang paling suka buah jeruk di sini? Ya, Bu Vera itu sangat suka buah jeruk, tapi Bu Vera tidak hanya suka jeruk saja. Bu Vera itu suka semua jenis buah. Bu, tapi itu kalau buah itu kadang ada yang asam, Bu. Aku tidak suka. Jangan seperti itu. Buah yang asam itu mempunyai kandungan vitamin C yang sangat baik untuk tubuh kita. Vitamin C itu untuk sebagai daya tahan tubuh. Nah, untuk pandemi ya, karena kita masih pandemi, sangat dianjurkan untuk mengkonsumsi buah atau sayuran yang mengandung vitamin C. Contohnya apa? Jambu biji. Jambu biji itu sangat besar kandungan vitamin C-nya. Begitu ya anak-anak. Nah, itu sudah 4 sehat. Sekarang yang kelima yang sempurna adalah susu. Susu itu ada berbagai macam. Tidak hanya susu dari sapi. Ada juga susu kedelai. Nah, bagi anak-anak yang tidak suka susu sapi, kamu bisa beralih ke susu kedelai dan rasanya tidak kalah enak dengan susu sapi. Kalau misalnya tidak doyan susu bagaimana, Bu? Nah, kamu bisa menggantikan dengan air putih. Tapi, Bu Vera sarankan semua harus doyan air putih. Karena sebagian besar tubuh kita ini terdiri dari air. Air itu adalah komponen utama tubuh kita. Jadi jangan sampai kita kekurangan air.
Begitu ya anak-anak. Nah, selain itu, selain makan makanan yang bergizi, olahraga juga sangat berperan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan. Kalau kalian cuma makan makanan-makanan yang bergizi tapi tidak bergerak, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah tubuh kalian menjadi gendut. Nah, dan tubuh yang gendut itu identik dengan tidak sehat. Supaya sehat dan tidak gendut bagaimana? Kalian harus bergerak. Bergeraknya bagaimana? Berolahraga. Bu, tapi sekarang itu kan nggak boleh olahraga di luar. Oh, kamu salah. Olahraga itu tidak harus berada di luar. Olahraga itu kamu bisa melakukannya di dalam rumah. Contohnya apa? Kamu contohnya adalah squat jump, ya, yang berdiri jongkok itu sudah termasuk olahraga. Stretching itu adalah ini pemanasan, itu juga termasuk olahraga. Kalau di kasur bisa nggak, Bu? Bisa olahraga di kasur, tapi kalau olahraga di kasur itu nanti biasanya kalian malah jadi malas terus tidur ya. Jadi Bu Vera sarankan olahraga yang baik itu dilakukan setiap pagi hari ya. Dilakukannya nggak usah lama-lama, cukup 10 menit aja setiap hari, itu sudah membuat badan kalian menjadi sehat. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah rekreasi. Siapa yang tidak suka rekreasi? Ya, mungkin untuk kali ini rekreasinya bisa ditunda dulu karena masih dalam kondisi pandemi ya anak-anak. Tapi rekreasi itu juga bisa membuat pertumbuhan dan perkembangan kita menjadi lebih pesat. Kok bisa? Ya bisa, karena yang tumbuh dan kembang di dalam tubuh kita itu tidak hanya badan saja, tetapi pikiran, hati itu juga butuh direfresh. Kalau kalian penat, pusing ya, kalian bisa rekreasi. Rekreasinya gimana? Nah, ini gampang. Rekreasinya yang paling mudah untuk masa pandemi ini kalau Bu Vera itu adalah melihat jalan. Jadi bukan melihat jalan sih, tapi gimana ya, kayak Bu Vera di depan rumah gitu terus lihat orang lalu lalang, itu sudah membuat menurut Bu Vera sudah membuat fresh pikiran. Kalau kalian punya taman di belakang rumah, kalian bisa loh gelar tikar di sana, terus kalian makan siang di sana bersama ayah, ibu atau adik, mungkin bisa di sana. Itu juga sudah termasuk contoh rekreasi. Nah, rekreasi ini ternyata tidak hanya pergi saja ya anak-anak, tapi tidak harus pergi keluar, tapi bisa digunakan di sekitar rumah. Kalau misalnya kalian punya kolam yang plastik, itu juga bisa digunakan. Kalian bisa berenang di sana walaupun kecil ya, tapi setidaknya bermain air itu sangat teramat menyenangkan. Itu saja. Kemudian, nah, selain tadi, yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Nah, anak-anak di sini karena kita itu sedang masa pandemi, banyak sekali anak-anak di luar sana yang kecanduan game. Nah, tapi tentunya kalau murid-murid 3A dan 3B, anak-anak Bu Vera dan Pak Ari pasti tidak akan melakukan hal itu ya, Bu Vera yakin. Nah, istirahat yang cukup itu adalah mengistirahatkan seluruh anggota tubuh kita, termasuk otak. Ya anak-anak, jadi Bu Vera harap setelah pembelajaran ini, pembelajaran selesai nanti jam 12, silakan kamu simpan HP-nya, terus buat istirahat. Kamu bisa bermain dengan adikmu, bisa tidur, yang penting jangan pegang HP. Gitu ya anak-anak ya. Oke, mungkin itu dulu yang Bu Vera sampaikan hari ini tentang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi ada beberapa ya. Nah, nanti tugasnya akan Bu Vera kirim melalui tugas grup WhatsApp seperti biasa, nanti formnya. Silahkan untuk anak-anak yang merasa kesulitan, kamu bisa bertanya ke Bu Vera ataupun ke Pak Ari langsung. Begitu ya anak-anak. Sampai jumpa.